Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, di video kali ini tuh saya ada tepatnya di Kota Sorong di Kelademak 2. Kalau di sini tuh kita bilang halte 2. Dan teman-teman, lokasinya itu seperti ini. Di depan sana itu Masjid Al Jihad teman-teman. Yang di depan sana juga tuh ada RRI Kota Sorong. Kalau yang ke arah sana itu teman-teman, kita akan ke Kampung Baru, ke arah Saga, dan saya akan ajak teman-teman kita jalan ke sana. Oke teman-teman, saya akan spill tempat-tempat yang ada di sekitar sini teman-teman. Teman-teman, yang ini nih perumahan Pertamina. Perumahan Pertamina ini teman-teman sudah paling lama. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dia punya bangunan itu seperti bangunan zaman dulu, karena memang perumahan Pertamina itu tuh sudah sangat lama sekali teman-teman. Jadi teman-teman, Kota Sorong ini merupakan ibu kota provinsi dari Papua Barat Daya. Jadi keadaannya tuh seperti ini teman-teman. Di sebelah sana itu ada Bumi Putra Asuransi teman-teman. Teman-teman, ini agak sunyi karena saya buat video ini tuh dalam keadaan bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi umat muslim yang ada di Kota Sorong juga merayakan bulan puasa. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini keadaannya memang agak sunyi karena ini memang masih hari libur teman-teman. Jadi Kota Sorong itu teman-teman, dia punya ada dua jalan utama. Yang ini salah satu jalan utama yang ada di Kota Sorong teman-teman. Di sana itu ada bangunan. Dulu teman-teman, di sebelah sana itu ada toko agro, tapi sudah dibongkar teman-teman. Kalau yang sebelah kiri ini tuh, ini ada counter, ada tempat makan seperti KFC gitu teman-teman, tapi sudah tidak berfungsi karena beberapa waktu yang lalu tuh KFC-nya itu mengalami musibah kebakaran teman-teman. Tapi sekarang sudah dialih fungsikan teman-teman. Jadi sudah ada seperti kantor dari kontraktor yang menggunakan gedungnya. Jadi ini saya sedang jalan di atas trotoar teman-teman. Jadi dia punya trotoar yang ada di Kota Sorong itu seperti ini kalau teman-teman bisa lihat. Jadi sebelahnya ini ada bangunan, ada konter, ada kontraktor juga, ada kantornya kontraktor di sebelah sana itu teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ada alat-alat berat. Teman-teman, yang sana itu Bank BRI Pusat. Karena di Sorong ini ada beberapa cabang, jadi pusatnya Bank BRI yang ada di Kota Sorong itu yang sebelah sana teman-teman. Dia cukup besar ya, karena dia itu adalah Bank BRI Pusat yang ada di Kota Sorong. Ini ada gang teman-teman, di dalam sana itu ada rumah-rumah warga, ada juga sekolah taman kanak-kanak. Kalau yang sebelah kiri saya ini teman-teman, yang temboknya warna coklat, ini perumahan pengadilan teman-teman. Yang temboknya warna coklat ini sebelah kiri saya teman-teman, itu perumahan Ketua Pengadilan Kota Sorong atau Kajari ya.
Jadi dia punya perumahan itu tepatnya di depan jalan. Yang sebelah kanan itu juga teman-teman yang ada warna orange itu toko. Yang sebelahnya juga itu ada toko, ada kantornya JNT. Jadi kalau macam warga Kota Sorong mungkin yang belum tahu kantornya JNT, itu teman-teman yang ada di paling ujung di sebelah gedung yang warna orange tadi. Ini juga ada ruko teman-teman. Ini ruko nih dia jual alat-alat musik yang sedang ditutup itu. Kalau yang sebelahnya itu apotik. Jadi kalau teman-teman cari alat-alat musik itu teman-teman bisa ke ruko yang tadi. Yang di depan saya ini teman-teman itu Kodim. Kalau kita bisa lihat dari sini teman-teman, ada beberapa bapak TNI yang sedang kerja bakti. Jadi yang sebelah kiri saya ini teman-teman, ini Kodim yang ada di Kota Sorong. Di depan ini teman-teman, ini ada lapak-lapak juga. Di belakangnya itu ada rumah-rumah warga. Ini teman-teman bisa lihat ada bapak-bapak tentara yang sedang melakukan kegiatan kerja bakti di depan Kodim Kota Sorong. Pagi, Pak. Jadi ini tampak depannya teman-teman, Kodim 1802 Sorong. Ini dia punya gerbang masuk tadi. Dia berhadapan dengan ada ruko juga. Teman-teman, itu tuh salah satu ruko yang ada di Kota Sorong, ruko yang paling menurut saya yang sudah cukup lama teman-teman. Itu Ringo namanya. Dia menjual alat-alat tulis, alat ATK begitu teman-teman. Fotokopi juga ada di sana. Dia melayani jasa itu. Sedangkan yang di sebelah Kodimnya nih teman-teman, ada sekolah tingkat sekolah dasar. Jadi ini teman-teman tampak depan dari sekolah dasar negeri nomor 38 Kota Sorong. Sedangkan di depan ini teman-teman, sana itu ada kantor ini Ikatan Motor Indonesia. Di sebelahnya itu ada toko yang menjual daging ayam, daging bebek, ada juga daging sapi teman-teman. Jadi kalau macam teman-teman mau cari daging ayam, daging bebek atau daging sapi, teman-teman bisa ke toko yang tadi ya teman-teman, yang saya sempat kasih kamera ke sana. Itu teman-teman, itu tokonya. Di tengahnya itu kantor ini. Jadi Kota Sorong pagi ini cukup sepi teman-teman, tidak terlalu banyak aktivitas kendaraan roda 2 maupun roda 4. Karena ini sedang dalam bulan puasa, jadi hampir kebanyakan teman-teman yang muslim mungkin sedang istirahat di rumah atau tidak terlalu banyak melakukan aktivitas. Dan juga teman-teman, waktu saya buat video ini tuh, ini sedang libur sekolah untuk anak-anak sekolah teman-teman. Teman-teman, yang ini tuh perumahan Dokarim. Ini perumahan yang menurut saya juga cukup lama. Bangunannya itu dari dulu seperti ini teman-teman.
Kalau di sebelah sana itu teman-teman itu ada jalan juga, salah satu jalan utama. Jadi Kota Sorong ini punya dua jalur saja teman-teman. Ada dua jalur tuh, maksudnya ada dua jalan utama saja. Jadi kalau jalan yang sebelah sana tadi itu namanya, kita biasanya bilang itu jalan baru. Kalau yang kesini itu kita biasanya bilang jalur yang mau ke Yohan atau yang mau ke HBM. Kalau yang tadi itu yang kita sering bilang jalan baru teman-teman. Oke teman-teman, yang sana itu toko elektronik. Jadi dia menjual seperti mesin cuci, mesin pengering, atau bahan-bahan yang atau perabotan rumah tangga yang elektronik begitu teman-teman. Yang sebelah kiri sini teman-teman, ini salah satu gedung baru. Sebentar teman-teman, saya ambil gambar ke depan sedikit baru saya kasih kamera buat teman-teman bisa lihat. Jadi gedung ini tuh teman-teman menurut saya cukup bagus teman-teman. Dia punya tampak dari depan tuh cukup bagus teman-teman. Dia punya bangunannya teman-teman. Yang sana itu yang warna orange itu toko yang menjual souvenir khusus kue yang ada di Kota Sorong teman-teman. Yang sana itu warna orange. Jadi kalau teman-teman sering dengar abon gulung atau kue abon gulung, itu teman-teman tempatnya di situ. Jadi kalau macam teman-teman yang mau beli oleh-oleh abon gulung, teman-teman bisa ke situ. Sedangkan yang sebelah kiri saya ini teman-teman, ini Bank BNI. Ini Bank BNI pusat juga. Jadi kalau teman-teman ke Kota Sorong terus teman-teman ingin tahu di mana Bank BNI pusat yang ada di Kota Sorong, jadi kantornya itu di sini teman-teman. Dia bersebelahan dengan kantor PLN Kota Sorong. Di sebelahnya ini kantor PLN Kota Sorong. Jadi ini tampak depan dari PLN Kota Sorong. Teman-teman, kita jalan lagi. Saya ajak teman-teman kita jalan terus ke arah sana ya. Sedangkan yang di sebelah kantor PLN ini teman-teman, ini ada ruko. Jadi di sini tuh ada salon begitu teman-teman. Ada Fuji Film, jadi toko yang masih menerima cuci foto berupa kaset. Dari kaset juga teman-teman ada di sini, namanya Fuji Film itu. Di sebelahnya tuh ada minimarket Alfamart di sebelahnya Fuji Film tadi teman-teman. Ini lampu merah Klademak. Jadi kalau teman-teman pernah dengar lampu merah Klademak, jadi lampu merahnya itu di sini teman-teman. Di sebelah sananya itu ada sekolah perikanan. Sebentar teman-teman, ini masih ada kendaraan yang berhenti. Yang sana itu teman-teman, yang temboknya warna biru. Sana itu sekolah perikanan.
pertigaan jalan teman-teman. Jadi saya harus jalan agak cepat karena teman-teman, sekarang ini saya sudah ada di area atau lokasi yang sering dibilang Klademak 1. Jadi sebelah sana itu teman-teman itu perumahan perhubungan. Jadi perumahan perhubungan itu sebelah sana teman-teman. Kalau yang ini teman-teman, ini saya juga kurang tahu ini apa, tapi ini dari dulu nih tempatnya seperti ini teman-teman. Kalau macam ada temboknya itu seperti ada logo PU. Kalau tidak salah, sana itu ada lapangan voli. Padahal lokasinya ini sangat bagus teman-teman ya. Kalau mau dilihat itu, kalau macam seandainya dibikin mall atau dibikin toko atau dibikin apa gitu kayak teman-teman, lokasinya sangat bagus karena dia ada punya dua sisi yang berhadapan langsung dengan jalan utama yang ada di Kota Sorong teman-teman. Oke teman-teman, ini nih sekarang saya ada di depan Sorpus. Jadi ini lokasi kompleksnya Sorpus. Kalau teman-teman pernah dengar kata Sorpus di Kota Sorong itu, dia punya lokasi atau dia punya tempat itu ini teman-teman. Tapi ini bagian depan. Jadi ada kompleksnya itu di belakang SPBU sana nanti teman-teman. Jadi di belakang SPBU itu tuh kompleks Sorpus. Sorpus tuh singkatan dari Sorong Pusat. Mungkin aktivitas atau tempat ramai atau kegiatan yang ada di Kota Sorong itu mungkin di tempat ini, makanya dibilang Sorpus atau Sorong Pusat. Yang di sebelah kanan saya itu teman-teman itu SPBU Sorpus. Kalau yang sebelah kiri saya ini teman-teman yang ada tembok tinggi, ini rumah sakit Pertamina teman-teman. Jadi rumah sakit milik PT Pertamina. Jadi ini tampak depan dari rumah sakit Pertamina yang ada di Kota Sorong. Ini juga termasuk bangunan baru teman-teman, karena ini baru direnovasi gedungnya. Ini teman-teman, ada 2 lantai. Jadi ini tampak depan dari rumah sakit Pertamina yang ada di Kota Sorong. Ini gedung baru teman-teman, karena gedung lamanya itu sudah dibongkar terus dibikin bangunan baru. Jadi teman-teman, ini sana itu SPBU Sorpus. Jadi tadi kita jalan dari sana, sekarang kita sudah sampai di Klademak 1 di depan Sorpus. Saya akan ajak teman-teman kita jalan terus sampai nanti kita berhenti di lampu merah kuda laut di sebelah sana. Jadi ini teman-teman, dia punya tampak depan dari rumah sakit Pertamina yang ada di Kota Sorong. Dia punya IGD itu teman-teman, yang di sebelah sana itu IGD-nya. Cuaca pagi ini mendung teman-teman. Jadi belum ada sinar matahari yang bisa tembus karena memang cuacanya lagi mendung pagi ini. Teman-teman, yang di sebelah kanan saya sana itu kantor Pertamina. Kalau tidak salah itu dia bagian
kantor Pertamina, saya kurang tahu, tapi di sana itu ada tulis kantor Pertamina bagian hulu kalau tidak salah teman-teman. Kalau saya bisa lihat dari sini, yang sebelah kiri sini teman-teman ada gedung juga, ada ruko, ada Indomaret. Jadi tampak depannya itu seperti ini. Ada memang banyak motor yang parkir ya, cukup ramai juga. Sana juga ada apotek Kimia Farma. Teman-teman, ini pagi ini agak sunyi karena mungkin teman-teman yang muslim lagi istirahat teman-teman, tapi kalau sudah mulai sore begitu teman-teman, paling ramai sekali jalan ini teman-teman. Sana itu Pertamina, kantor Pertamina. Agak sunyi teman-teman, kendaraan tidak terlalu banyak, tapi kalau sudah mulai sore gitu teman-teman, masyarakat mulai cari atau mau beli takjil untuk berbuka nanti tuh sangat ramai di jalan ini teman-teman. Yang ini tuh kantor pos yang ada di Kota Sorong, dan kantor pos ini sudah paling lama teman-teman. Dia punya bangunan juga dari saya kecil tuh bangunannya seperti ini sudah. Jadi itu kantor pos Kota Sorong teman-teman. Yang sana itu tempat atau terminal taksi atau mobil yang mau ke Maibrat teman-teman. Jadi kalau macam teman-teman mau ke Maibrat, teman-teman mau cari mobil, teman-teman bisa datang ke tempat itu, ke tempat yang tadi itu. Oke, teman-teman bisa tanya-tanya di sana teman-teman. Bisa tanya-tanya sopirnya di sana, karena saya tahu itu tempat taksi ke Maibrat. Jadi ini tampak depan dari kantor pos yang ada di Kota Sorong teman-teman. Dia punya sisi samping dari kantor pos teman-teman. Yang di sebelah kiri saya ini sesudah kantor pos ini dulu ada toko buku. Jadi dia menjual berbagai macam buku, dari buku, majalah, ada juga koran, tapi mungkin dia sudah tutup teman-teman. Sekarang ini teman-teman, kita sudah ada di area di depan Saga. Jadi teman-teman, Saga ini salah satu supermarket terbesar yang ada di Kota Sorong. Salah satu teman-teman ya, bukan yang paling besar tapi salah satu. Jadi ini area depan Saga. Saya ajak teman-teman kita masuk ke dalam. Jadi ini teman-teman, dia punya salah satu sisi untuk parkiran khusus mobil. Jadi ini teman-teman, cukup besar. Jadi ini sisi samping dari Saga Supermarket teman-teman. Dalamnya itu lumayan besar. Jadi Saga ini cukup terkenal sudah dari dulu teman-teman. Mall yang dari tahun 90-an itu sudah ada di Kota Sorong. Jadi ini dia punya sisi samping, salah satu sisi samping parkiran khusus mobil. Karena di sebelah sana itu teman-teman ada juga dia punya parkiran khusus mobil yang besarnya itu di sebelah sana. Nanti saya ajak teman-teman kita ke sana. Jadi dia punya tampak depan dari Saga Supermarket seperti ini teman-teman. Jadi kalau kendaraan roda 2 itu biaya parkirnya itu 3.000 per motor. Kalau mobil itu 5.000. Jadi lantai 3 itu teman-teman ada permainan juga, ada tempat makan. Lantai 2-nya itu yang jual baju-baju. Terus kalau yang lantai 1 itu teman-teman, itu yang kebutuhan-kebutuhan yang sering kita beli itu kebanyakan ada di lantai 1. Mulai dari buah, mulai dari kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi ini teman-teman, dia punya sisi sebelah parkiran khusus mobil Saga Supermarket. Ini tuh teman-teman, parkirnya cukup luas.
Jadi kalau mau dibilang itu parkiran Saga ini dia punya lokasi parkiran itu lebih luas daripada lokasi gedungnya. Kalau teman-teman bisa lihat nih. Jadi kalau teman-teman mau parkir di Saga itu teman-teman tidak usah khawatir karena dia punya lokasi parkiran untuk mobil maupun motor itu sangat luas. Dan yang saya bilang tadi, seperti saya bilang tadi itu, Saga Supermarket itu merupakan salah satu mall terbesar, salah satu mall ya teman-teman, bukan berarti Saga yang paling besar yang ada di Kota Sorong. Karena menurut saya mall yang paling besar yang saat ini ada di Kota Sorong itu Paragon. Ya, dia sudah square ya, bukan mall lagi, sudah square. Jadi memang dia sudah lebih besar, sudah banyak barang-barang di dalam. Teman-teman, saya pernah buat video di dalam Square Paragon itu, tapi itu tahun lalu. Jadi nanti saya akan buat lagi di tahun 2026 ini teman-teman, biar saya selalu update aktivitas atau perkembangan yang ada di Kota Sorong untuk teman-teman yang suka dan senang menonton channel Sorongnet ini teman-teman. Oke teman-teman, kalau bangunan yang ini tuh, ini lokasi yang sering kita bilang kuda laut. Dan ini ruko teman-teman, dia punya ruko tuh seperti ini. Jadi rukonya itu di bawahnya itu ada toko elektronik, ada dealer Yamaha, ada bengkel, ada bank juga. Jadi tampak depan dari ruko yang ada di kuda laut itu seperti ini teman-teman. Dia 3 lantai dan ruko ini cukup besar teman-teman. Dulu di belakangnya itu di sisi samping di ruko ini tuh teman-teman ada salah satu radio swasta namanya El Sinta. Maaf, bukan El Sinta teman-teman, El Marco, tapi sudah tidak berfungsi lagi atau sudah tutup. Jadi kita sudah sampai di lampu merah kuda laut teman-teman. Yang di depan saya itu teman-teman, itu ada pos Polantas. Kalau teman-teman bisa lihat, dan pos Polantas itu teman-teman, kalau teman-teman mau bayar atau mau urus, maksudnya mau teman-teman mau bayar pajak, teman-teman boleh bayar pajak di pos Polantas ini teman-teman, karena di sampingnya itu ada tempat yang disediakan khusus untuk mau bayar pajak. Mungkin untuk STNK saya juga kurang tahu, tapi yang setahu saya itu untuk bayar pajak teman-teman bisa bayar ke atau bisa datang ke pos Polantas ini. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Teman-teman boleh share, boleh berbagi video ini ke medsos teman-teman biar channel Sorongnet terus berkembang dan selalu mengupdate keadaan atau situasi yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya. Teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya.